Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Riamin Elfrida dari Universitas Pancasakti. Video kali ini adalah tugas akhir semester 1 dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Rosa Yenita MPD. Dalam video kali ini, saya akan memberikan judul Pengertian Politik, Strategi, dan Postranas. Berikut pemaparan saya. Ada 4 yang akan saya bahas kali ini. Yang pertama adalah pengertian politik, pengertian strategi, politik dan strategi nasional, dan dasar pemikiran. Pertama adalah pengertian politik. Kata politik secara etimologis berasal dari bahasa Yunani politeia, yang akar katanya adalah polis. Berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu negara, dan teia berarti urusan. Dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti politik mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Politik merupakan suatu rangkaian asas prinsip keadaan, jalan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki. Politik dan polisi memiliki hubungan yang erat dan timbal balik. Politik memberikan asas, jalan, arah, dan medannya, sedangkan polisi memberikan pertimbangan cara pelaksanaan asas, jalan, dan arah tersebut sebaik-baiknya. Lalu dalam pengertian bahasa Inggris, politics adalah suatu rangkaian asas atau prinsip, keadaan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai cita-cita dan tujuan tertentu. Sedangkan polisi, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai kebijaksanaan, adalah penggunaan pertimbangan-pertimbangan yang dianggap dapat lebih menjamin terlaksananya suatu usaha, cita-cita, atau tujuan yang dikehendaki. Pengambilan kebijaksanaan biasanya dilakukan oleh seorang pemimpin. Politik secara umum menyangkut proses penentuan tujuan negara dan cara melaksanakannya. Pelaksanaan tujuan itu memerlukan kebijakan-kebijakan umum atau public policies yang menyangkut pengaturan, pembagian, atau alokasi sumber-sumber yang ada. Dan pelaksanaan tujuan memerlukan kebijakan umum. Perlu diingat bahwa penentuan kebijakan umum, pengaturan atau pembagian maupun alokasi sumber-sumber yang ada memerlukan kekuasaan dan wewenang atau authority. Kekuasaan dan wewenang ini memainkan peran yang sangat penting dalam pembinaan kerjasama dan penyelesaian konflik yang mungkin muncul dalam proses pencapai tujuan. Dengan demikian, politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan atau polisi, dan distribusi atau alokasi sumber daya. Kita akan yang pertama, yaitu negara. Negara merupakan suatu organisasi dalam satu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang ditaati oleh rakyatnya. Boleh dikatakan negara merupakan bentuk masyarakat dan organisasi politik yang paling utama dalam suatu wilayah yang berdaulat. Lalu yang berikutnya, yang kedua, adalah kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginannya. Dalam politik yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mempertahankannya dan bagaimana melaksanakannya. Lalu yang ketiga adalah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah aspek utama politik. Dalam pengambilan keputusan perlu diperhatikan siapa pengambil keputusan itu dan siapa keputusan itu dibuat. Jadi politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum. Keputusan yang diambil menyangkut sektor publik. Keputusan yang diambil menyangkut sektor publik dari suatu negara.
Berikutnya yang keempat, kebijaksanaan umum. Kebijakan atau policy merupakan suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang atau kelompok politik dalam memilih tujuan dan cara mencapai tujuan itu. Dasar pemikirannya adalah bahwa masyarakat memiliki beberapa tujuan bersama yang ingin dicapai secara bersama pula. Sehingga perlu ada rencana yang mengikat yang dirumuskan dalam kebijakan-kebijakan oleh pihak yang berwenang. Lalu yang terakhir, distribusi. Yang dimaksud dengan distribusi ialah pembagian dan pengalokasian nilai-nilai atau value dalam masyarakat. Nilai adalah sesuatu yang diinginkan dan penting, ia harus dibagi secara adil. Politik membicarakan bagaimana pembagian dan pengalokasian nilai secara mengikat. Pengertian strategi. Strategi berasal dari bahasa Yunani strategia yang diartikan sebagai the art of the general atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan Karl von Clausewitz di tahun 1780 sampai 1831. Berpendapat bahwa strategi adalah penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan, sedangkan perang itu sendiri merupakan kelanjutan dari politik. Pada abad modern, sekarang penggunaan kata strategi tidak lagi terbatas pada konsep atau seni perang panglima dalam peperangan, tetapi sudah digunakan secara luas termasuk dalam ilmu ekonomi maupun bidang olahraga. Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau pencapaian tujuan. Dengan demikian, strategi tidak hanya menjadi monopoli para jenderal atau bidang militer, tetapi telah meluas ke segala bidang kehidupan. Strategi pada dasarnya merupakan seni dan ilmu menggunakan dan mengembangkan kekuatan atau ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikutnya, politik dan strategi nasional. Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian, definisi politik nasional adalah asas, haluan, usaha serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan atau perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian, serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Strategi nasional disusun untuk pelaksanaan politik nasional, misalnya strategi jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Jadi strategi adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Lalu kita ke dasar pemikiran penyusunan politik dan strategi nasional. Dasar pemikiran di sini, penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional. Landasan pemikiran dan sistem manajemen nasional ini sangat penting sebagai kerangka acuan dalam penyusunan politik dan strategi nasional. Karena di dalamnya terkandung ada dasar negara, cita-cita nasional, dan konsep strategi bangsa Indonesia. Lalu yang terakhir, saya akan menjelaskan penyusunan politik dan strategi nasional. Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat yang menyatakan bahwa jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suprastruktur politik. Lembaga-lembaga tersebut adalah Majelis Permusyawaratan Masyarakat, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR,
Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, dan MA. Sedangkan badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai infrastruktur politik yang mencakup peranata politik yang ada dalam masyarakat seperti partai politik, organisasi masyarakat, media massa, kelompok kepentingan atau interest group, dan kelompok penekan atau pressure group. Suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang. Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik diatur oleh Presiden. Lembaga dalam melaksanakan tugas ini, Presiden dibantu oleh berbagai lembaga tinggi negara lainnya, serta dewan-dewan yang merupakan badan koordinasi seperti Dewan Stabilitas Ekonomi Nasional, Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional RI, Dewan Maritim, Dewan Otonomi Daerah, dan Dewan Stabilitas Politik dan Keamanan. Sedangkan proses penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik dilakukan setelah Presiden menerima GBHN. Selanjutnya Presiden menyusun program kabinet dan memilih menteri-menteri yang akan melaksanakan program-program tersebut. Program kabinet dapat dipandang sebagai dokumen resmi yang memuat politik nasional yang digariskan oleh Presiden. Strategi nasional dilaksanakan oleh para menteri dan pimpinan lembaga. Demikian presentasi saya, semoga ini bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua.